Aduh, nggak keluar. Mungkin next dulu Pak, kita coba switch. Sayup-sayup Pak Yunanto, kalau di saya kedengarannya. Iya. Kata Pak Yunan skip dulu Pak, silakan yang lain dulu sementara Iya, beliau iya, perbaiki boleh. mic-nya. Oke Pak Yunanto sambil fix ini atau mau diketik dulu boleh, kalau nggak agak panjang sih memang, cuman ya. Silakan Pak, selanjutnya Pak Cipta ya, Cipta Hari Darmawan. Iya, selamat malam Pak. Terima kasih. Sangat insightful Pak kuliah malam hari ini. Pertanyaan saya Pak terkait korupsi Pak. Jadi kalau saya itu baca berita-berita korupsi itu, saya pribadi tuh kayak gemes banget tuh Pak. Kayak kenapa ya, sepertinya sudah mendarah daging dan sulit sekali diberantas. Nah, pertanyaan saya ke Pak Agung, sebagai direktur di Pertamina, apakah Bapak pernah menghadapi situasi ditawari atau kesempatan opportunity untuk melakukan hal tersebut? Saya rasa mungkin godaannya besar sekali ya Pak, untuk jabatan Bapak. Nah itu bagaimana, apakah Bapak pernah mengalami encounter dengan situasi seperti itu? Dan pertanyaan kedua, sebagai orang dalam, quote unquote ya, Bapak sebenarnya tahu nggak sih siapa yang korupsi, siapa yang tidak gitu Pak? Dan bagaimana strategi Bapak dalam quote unquote melindungi agar tidak ikut terjerumus? Karena yang setahu saya ya, once kita ikut ya bakal selamanya kita terikat gitu Pak, dan tidak bisa bebas lagi gitu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Cipta. Walaupun kameranya mati ya kalau ini. Iya, maaf Pak, ini saya lagi baru sampai rumah. Oh, oke. Oke, thank you. Selanjutnya tadi Pak Muhammad Hussein ya. Ya, selamat malam Pak Agung Caksono. Ini kebetulan Pak, mungkin saya yang dari perwira kali ya Pak ya. Banyak Dari tadi pertanyaan dari yang Perwira lain. banyak. Iya ya, termasuk ada bos saya juga di sini Pak, ada Pak Fatah Yunus. Izin Pak Fatah, Pak Agung. Ya, izin bertanya Pak Agung ya. Memang sangat insightful banget ya bagi saya, terutama yang memang basically dulunya juga dari bukan oil company ya, malah service company yang dari anak buahnya Pak Purbaya mungkin ya. Saya Selamberji dulu Pak, kemudian ke Baker Hughes, dan akhirnya saya jatuh ke Pertamina, jatuh cinta saat ini ke Pertamina. Pertanyaan saya begini Pak, izin Pak. Bagaimana untuk dari sisi bisnis sustainability ya, Bapak melihat dari sisi untuk kita dari internal itu kan ada beberapa yang memang daerah-daerah di mana itu adalah merah lah kita sebut ya Pak ya, sepertinya tidak bagus secara bisnis. Contohnya di area Papua atau di area-area yang lainnya gitu loh, seperti Project Nawasena. Itu bagaimana menyikapinya Pak dari sisi Bapak sendiri ya, Agung Wicaksono? Apakah memang adanya Pertamina di sana karena untuk semua negara ya, ada di mana-mana daerah gitu Pak. Makanya merah pun tetap dijalankan gitu ya. Dari sisi bisnis manajemen sustainability itu bagaimana Pak menyikapinya itu? Kemudian yang kedua Pak, izin, apakah ada rencana lagi Pak untuk mengembangkan Pertamina di luar Pak, tidak hanya dari zona 11 gitu kan ya, zona berapa? Zona 15, maaf, region 5, bahkan mungkin nanti ada region 6 atau 7 Pak di luar negeri sana. Seperti kan di sini kan banyak juga yang dari Qatar, mungkin bisa kita kembangkan. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah ada proyek untuk mengembangkan itu Pak, untuk ke sana? Mungkin salah satunya saya juga mendukung Pak untuk itu Pak. Karena saya dulunya juga dari Dubai, Qatar, ya, Amerika, US tuh melihat wow banget gitu loh. Dan sekarang saat ini di sisi internal Pertamina itu harus banyak banget kita perkembangkan jika untuk kita maju ya dari sisi divisi saya, mohon maaf Pak. Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Agung dan memberikan kesempatan. Ya,
Pak Hussein di mana ininya? Saya sekarang di zona 14 Pak, Papua, Phil Pak. Kebetulan Oke, Pak. upstream tapi ya, upstream ya. Upstream Pak, SAU Pak. Scaffolding upstream, siap. Oke, ya. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih. Terus selanjutnya tadi Pak Cipta Hari udah tadi kan? Oh, belum, tangannya belum turun. Bu Yeni Mirza. Ya, wah pertanyaannya malam sekali. Sekarang udah jam 11 di sana, Pak. Iya. Saya Sebentar saya lagi sebenarnya sepatu kaca saya ketinggalan, sepatu kaca ya, Cinderella. sebentar lagi ada yang ngejar-ngejar. Saya sebenarnya nggak berniat menambah pertanyaan, kayaknya sudah banyak sekali dan beberapa keingintahuan saya sudah disampaikan oleh beberapa teman yang lain. Saya cuma mau meng-highlight karena sekarang mata kuliahnya organizational behavior, sharing dari Bapak tadi di awal tentang UKP 4. Sebenarnya saya sendiri pernah terlibat di MRT East and West Line waktu dalam tahap FS. Nah, itu ada sedikit terkonek dengan tim UKP 4 waktu apa Mas Farhat ya, Mas Farhat. Nah, itu organizational culture and behavior yang dibangun sama Pak Kun itu memang luar biasa bagus lah. Jadi kita sebagai tim yang mengakses FS-nya itu counterpart-nya enak diajak ngobrolnya. Jadi waktu kita mau ajak sharing lalu oh ya, tektokan langsung dikasih jadwal diskusi dan ini beda nuansanya dengan ketika kita partneran dengan government Jakarta gitu. Waktu saya terlibat di Transjakarta itu juga diskusinya itu tidak seenak dengan UKP 4 lah. Jadi yang mau saya sorotin adalah bahwa organizational culture and behavior itu memang nyata dan sangat mewarnai dari performance kerja dari counterpart-nya. Lalu masalah sekarang di Pertamina, saya harap Pak Agung di Pertamina dan sepanjang perjalanannya bisa memilih Sherpa dan timnya yang bagus lah, karena kita semua berharap banyak di Pertamina bahwa orang baik dan orang benar itu bisa mewarnai Pertamina lah. Gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni ya, terima kasih encouragement-nya ya, encouragement dan ya pasti orang baik ya, nggak mungkin bukan orang baik kalau nemenin saya sampai jam 11 malam lewat, itu udah pasti ya. Kalau ya kecuali takut sama bos itu lain lagi ceritanya ya, tapi itu salah satu kunci ya, getting the right people and building the right team. Buat saya memilih orang dalam tim saya itu penting. Saya tidak mau sekedar menerima orang untuk jadi tim saya. Nah, itu penting. Nanti saya ceritakan, ada story-nya sebenarnya di Transjakarta di MRT, tapi mungkin itu nanti bisa lewat tengah malam kalau saya ceritain tuh. Ya. Baik, saya nggak ini nih, udah telanjur angkat tangan, ibu-ibu ini ntar pegel tangannya kalau nggak diturunin. Jadi very quickly Bu Fitria sama Bu Devi Umaya lah ya, terakhir sama Pak Yunanto, teksnya di chatnya ada nggak ya? Saya sudah ganti device, Pak. Oh mantap, yes. Oke. Ya berarti oke, Pak Yunanto dulu, habis itu ibu-ibu 2 ya. That's it, saya tutup habis itu ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Agung. Ya, pertanyaan saya Pak, tadi kalau mendengarkan perjalanan karir Pak Agung ya, itu disampaikan bahwa dari satu assignment ke assignment yang lain itu kurang lebih hanya 2 sampai 2,5 tahun Pak ya. Ya. Iya. Dan dengan dengan tugas yang besar begitu. Kalau misalnya misi besarnya adalah satu transformasi, dalam hemat saya 2,5 tahun itu waktu yang boleh dianggap singkat gitu Pak. Karena bahkan kalau misalnya kita baru masuk satu assignment itu 1-2 bulan atau 3 bulan pertama itu masih mengakses timnya, kemudian memahami bisnisnya dan seterusnya gitu.
Jadi pertanyaan saya, Pak, apa kalau boleh di-ranking ke top 3 gitu Pak ya, apa formula yang biasa Pak Agung pakai gitu dalam setiap assignment, terutama untuk mentransformasi suatu kondisi gitu Pak? Dan kembali ke pertanyaan saya waktu tadi di awal sesi ini tentang sustainability, dan bukannya tentang mentransformasi, tapi juga bagaimana transformasi itu bisa terus berlanjut bahkan sampai Pak Agung itu meninggalkan posisi itu gitu Pak. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau boleh share formula apa yang biasa Pak Agung gunakan? Apa senjata andalannya gitu Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Agak sulit ini karena resepnya rahasia dapur gitu ya. Tapi kira-kira belum ketemu juga mungkin resepnya. Jadi sambil jalan. Tapi let's see we see the. Ya, terima kasih Pak. Bentar. Aduh. Ya, saya. Ya, udah ada beritanya nih, soalnya ada kilang Dumai, tapi udah padam. Iya Pak, lagi heboh tuh Pak juga di grup. Oke, sorry, ya. Saya perlu make sure dulu. Tadi ada 2 lagi, Ibu Fitria sama Bu Devi, silakan. Oke, terima kasih Pak Agung atas paparannya yang sangat menarik, dan slide terakhir itu memang cukup membuat saya terharu tadi sebenarnya. Bagaimana mentor-mentor itu membentuk karir Pak Agung seperti sekarang. Jadi pertanyaan saya singkat aja, dari perjalanan karir Pak Agung dari tahun 2000 awal hingga sekarang, bagaimana mungkin ada sedikit nasihat atau tips bagaimana kita bisa menemukan mentor yang baik untuk kita menjalankan roda karir kita supaya bisa mencapai tujuan tadi, mencapai tujuan seperti yang dibilang oleh Pak Sudirman Said. Untuk mencapai tujuan kita harus menemukan Sherpa yang tepat begitu. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya. Oke. Bu Fitria Nurrohma itu sebentar, saya enggak sebentar. Kuwait ya? Ya, di Kuwait Pak. Oh, tapi company-nya enggak. Enggak Pak, di sini kebetulan saya ikut suami Pak. Oh, oke. Ya. Ya. Oke. Oh, elektro ya? Elektro itu Iya, betul Pak. Ya. Oke. Thank you. Tapi sebelumnya karirnya di Indonesia? Iya, sebelumnya saya berkarir di dunia telco Pak, sebagai telco. Ya. Good. Ya. Oke, thank you. Baik, terakhir ya Bu Devi. Ya, terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Kemudian pertanyaan saya tadi dilihat dari pemaparan yang Bapak sampaikan itu,
karir Bapak itu seperti melakukan sesuatu yang like mission impossible gitu ya Pak, dari UKP 4, kemudian IKN, MRT gitu kan. Akan banyak challenge mungkin yang pertama kali dalam benak Bapak itu adalah challenge-nya amat sangat tinggi gitu. Pertanyaan saya bagaimana Bapak perceive gitu challenge tersebut, kemudian bagaimana Bapak decide dan believe gitu in yourself that I can handle this and then moving forward with that challenge. Oke. Thank you. Thank you, Bu Devi. Saya rasa dari Bu Devi, Bu Yeni, tadi hal yang ada yang perlu saya ceritakan dengan slide MRT nanti. Tapi saya akan mulai mungkin dari Bu Mutia, dan ini ada kaitannya mungkin dengan Pak Hussein, soal bagaimana low carbon business yang relatively high cost, ya, dan ya pasti biasanya secara keekonomian beda begitu ya. Nah, intinya memang tadi kalau kita bicara dual growth ya, developing low carbon business memang harus ditempatkan menurut saya dalam kerangka yang berbeda. You cannot put the same, misalkan hurdle rate ya, hurdle rate-nya nggak bisa sama ya. You want to develop geothermal yang high risk gitu ya, tapi banyak sekali impact lain yang diberikan, misalkan ya dari impact dekarbonisasinya, ini harus di value secara berbeda gitu. Nah, ini yang sekarang as we speak salah satu challenge yang sedang saya manage ya, bagaimana memastikan low carbon business bisa jalan, dan kebanyakan adalah pertanyaannya ini hurdle rate-nya nggak masuk. Nah, investment decision-nya nggak fly nih kalau hurdle rate-nya disamain sama proyek upstream, ya kan? Tuh. Nah, ini ada kaitannya juga sama pertanyaan Pak Cipta tadi kan dengan korupsi atau dalam tanda kutip persepsi korupsi. Ya. Di BUMN, challenge terbesar itu adalah memastikan bahwa decision making itu dilakukan dengan good governance, dengan mempertimbangkan segala resiko, dan ketika satu decision diambil gitu ya, kita bisa buktikan bahwa all aspect has been considered gitu ya, dan dipilih jalan yang ini. Karena kadang-kadang most atau many cases yang kemudian dikategorikan korupsi, you name it lah, banyak kasus yang sekarang terjadi. Itu banyak sebenarnya adalah kasus-kasus yang sifatnya either mungkin prosedur yang kurang lengkap, ya GCG-nya belum, misalkan ada yang katakan belum persetujuan komisaris, ini udah dicek kenapa kenapa ambil langkah ini, kenapa bukan langkah yang itu, resikonya apa saja, apakah resikonya sudah dimitigasi atau dikelola, karena atau apakah ini sesuai dengan pedoman, apakah ada di RKAP ya, apakah ada di RJPP, karena kalau enggak yang terjadi adalah orang bisa mengatakan di kemudian hari, kenapa you ambil decision itu? Dan yang dikatakan dalam tanda korupsi, terkadang adalah kasus-kasus seperti itu, unfortunately. Bukan korupsi yang memang nyolong dan tujuannya untuk nyolong, tapi korupsi yang dianggap menimbulkan kerugian negara. Dan kerugian negara itu bisa jadi sesuatu yang sifatnya kalkulasi, ya, di atas kertas. Nah, hal-hal seperti ini mengakibatkan decision making untuk proyek-proyek yang secara return value-nya tidak bisa sama, ya, dengan cases yang memang betul-betul fly, menjadi lebih sulit. Gitu. Ya. Ini hal yang menurut saya memang satu butuh, saya menyebutnya keberpihakan, ya, tapi juga butuh pendekatan yang walaupun kita ingin berpihak dan ingin membuat ini jadi,
kita harus betul-betul tempatkan semua pertimbangannya on paper, ya, and then put in writing, ya, letakkan dalam proses deliberasi yang ada. Kalau perlu bawa ke rapat direksi. Kalau memang sesuai threshold harus konsultasi komisaris ke komisaris. Kalau memang ternyata ini skalanya harus RUPS, ya bawa proses ke RUPS. Ya. Jadi memang resikonya jadi lambat, iya. Tapi gimana caranya supaya bisa tetap jalan tapi nggak lambat? Ya. Ini hal-hal yang bukan hanya kaitannya dengan aspek low carbon bisnis, tapi juga berbisnis di daerah yang tadi, ya, yang merah begitu ya. Dan in many cases kita perlu lakukan namanya advokasi, gitu. Advokasi ke decision maker, ke pemerintah, bahwa if you want this project to move, you have to support me with this policy and that policy. Ya, contoh BBM satu harga, gitu ya, di Papua gitu, sampai Papua segala macam. BBM satu harga kalau kita jalanin begitu aja, ya easily akan bikin buku merah. Ya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa lakukan ini? Ya kita harus advokasi, kita minta supaya apa kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk itu. Kilang yang disampaikan oleh Pak Purbaya, gitu ya. Kenapa pemerintah nggak mau bangun, Pertamina nggak mau bangun kilang? Dibilang malas-malesan. 7 kilang, ya janji 5 tahun nggak ada yang selesai. Well, sebenarnya 1 udah mau selesai nih, yang di Balikpapan, ya kan? Yang RDMB Balikpapan udah mau selesai. Tapi memang alot juga, ya. Karena, nah ini saya mau kaitan sama yang dibilang Pak Hari Darmawan, korupsi. Karena apa? Karena proyek kilang ini berkepanjangan, ya, dan kontraktornya dari Korea minta namanya change order gitu ya, perubahan scope, ya, ada tambahan biaya sampai $1 billion lebih. Ya. Sekarang kalau itu dibayar $1 billion tambahan, sedangkan hasil audit, ya, dari BPKP dan sebagainya ternyata hanya jutaan dolar yang bisa dibuktikan. Kalau kita bayar, betapa besar resiko yang dalam tanda kutip korupsi tadi. Bisa jadi kita nggak ngambil uangnya, nggak korup, nggak nyolong. Kita mau lakukan itu supaya proyeknya jalan, ya. Tapi kalau dia mengakibatkan kerugian negara tadi karena negara jadi bayar lebih mahal, ya. Sedangkan si kontraktor bilang, kalau lu nggak bayar gua, ya nggak bisa kita lanjutin nih, mangkrak nih proyek, ya. Atau kita adukan ke arbitrase, gitu kan? Ya. So those are the difficult decisions you are facing. Those are difficult decisions you are facing. Bukan semata ini soal nyuri uang, korupsi itu. Korupsi itu about decision making. Ya. Ya. Invest di LNG misalkan. Ya. Atau ini tadi yang nanya tentang akuisisi lapangan-lapangan di luar tadi, kalau nggak salah Pak Saya Pak. Cahyo ya? Ini. Pak Yunanto Cahyo ya, kalau salah ya. Sorry. Husen Pak, Husen Oh Pak. Pak Husen, ya, oke, ya. Ya. Gimana caranya you bisa mendrive orang supaya berani M&A, ya kan? Akuisisi lapangan di luar, ya. Ketika kasus-kasus yang kemarin, yang sebelumnya yang Bu Karen, tapi kemudian dibebaskan karena itu dinilai sebagai business judgment rule gitu, tapi tetap itu bikin orang jeri untuk ambil keputusan, ya. Nah, gimana caranya supaya nggak terjadi? Kita harus pastikan prosesnya sesuai governance, ya. Tapi harus diakui itu berdampak, ya. Persepsi korupsi itu berdampak terhadap bagaimana decision making untuk masuk ke, ya, hal-hal strategis seperti pengembangan lapangan di luar. Tapi sebagai contoh, ini ada peluang ini as we speak, ada
peluang misalkan lapangan di Amerika. Ya, kenapa? Karena tadi proses negosiasi tarif itu membuat ya kita dimaksimalkan deal dengan perusahaan Amerika. Kalau ada potensi lapangan di Amerika yang kita bisa masuk, kita bisa akuisisi, itu akan bisa jadi value, bisa kita gain di sana, gitu kan? Ya. Jadi kaitannya tadi low carbon kah, apa ekspansi lapangan, lapangan-lapangan marginal, ya M&A keluar. It's about decision making, and decision making, ya salah satu aspek yang harus diwaspadai is about corruption risk assessment, yang harus CRA. Dan salah satu kunci dari corruption risk assessment is never take decision only by yourself. Sebisa mungkin you libatkan pihak lain. Apakah itu BPKP, apakah itu Jamdatun, apakah itu KPK misalkan. Akan lebih lama, iya. Potensinya ada lebih lama. Tapi gimana supaya nggak terlalu lama, ya kita harus advokasi tadi, cepat upayakan. Ya. Kalau nggak, ya kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kita memilih, ya udah nggak ngapa-ngapain, duduk aja, toh masih digaji kok di Pertamina. Gede pula gajinya kan, gitu. Ya. Tapi are we there only to take gaji, gitu kan? Nah demikian. Ya. Nah, itu tadi Bu Mutia, Pak Hussein, dan Pak Cipta ya, gitu ya. Saya ada ditawari korupsi atau diberikan kesempatan korupsi, saya mau jujur nih, di Pertamina 3 bulan enggak pernah, belum ada dan mudah-mudahan nggak ada, nggak ada ya. Kalau menghadapi resiko bahwa ngambil keputusan yang kritikal, riskan, mungkin iya. Ya, tapi saya diingetin, Pak, baiknya ini gini dulu. Oke, ya kita ingetin. Tapi saya juga challenge, apa iya harus begini, gitu ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah enggak. Ya. Dan saya selalu utamanya selalu terbuka. Kalau ada sesuatu yang sifatnya, oh ini ada potensi konflik of interest misalkan, ada potensi ini, ya ada orang besar misalkan gitu ya yang berpotensi. Saya terbuka, saya komunikasi sama Dirut, ya kita sampaikan ini ada gini, ya the decision is not with me, it's with the board. Karena again, if we don't have any interest, ya any conflict of interest, why not? Ya. Pak Ari tadi gimana nih? Dulu holding subholding, sekarang mau dijadiin satu lagi gitu. Saya tetap katakan ini tetap holding subholding. Bedanya dulu subholdingnya 6, sekarang holdingnya akan jadi 4, gitu kan? Terus bagaimana kita meyakinkan, memotivate karyawan dengan merger ini? Menurut saya simple. You will have a stronger company, ya. You will have a stronger company. It's a company that will give a better chance for us to success and survive. Sedangkan ya di tempat alma maternya Pak Ari ini, KPI, kalau kita nggak merge, maka definitely company ini akan negatif, karena ada yang namanya impairment asset yang dihalamin. Ya pasti akan negatif di tahun 2026 ini. 2025 udah pasti, 2026 juga akan demikian kalau ini tidak mengalami impairment, kalau ini tidak mengalami merger. Ya. Jadi it's not about motivating, it's about telling them that's the only way to go. Gitu. That's the only way to go. That's the place for you to have a future di Pertamina. Ya. Future-nya bukan hanya di tempat kilang Anda sekarang, tapi di future-nya adalah bagaimana menjadi bagian dari satu perusahaan downstream Pertamina. Itu yang menurut saya akan jadi line of thinking and line of stories yang harus kita bangun, that we
wanna have a one future gitu ya, one future for all talent yang ada. Tuh. Kemudian tadi Bu Yeni ya, thank you soal MRT. Mungkin kalau boleh ditayangkan ya beberapa slide MRT dan Transjakarta ya, karena saya akan kaitkan juga dengan bagaimana tadi Bu Fitria soal cari Sherpa, Bu Devi tentang bagaimana punya semangat Mission Impossible untuk bisa mengatasi challenge dan meyakinkan diri. Mungkin slide MRT-nya bisa ditayangkan, Mbak Syafira. Mohon tunggu sebentar ya, Pak. Oh, oke. Sambil saya tadi Pak Yunarto ya, 2 sampai 2,5 tahun, is it enough? Kalau untuk transformasi supaya sustainable, I don't know. Saya nggak tahu, saya ditugaskan di sini takdirnya seperti apa. Apakah 2,5 tahun di IKN itu cukup? Ya tergantung nanti IKN ini jadi apa enggak. Tapi udah jelas kotanya ada, physical asset yang dibangun dari investasi swasta sudah berdiri, sudah terwujud gitu ya. Setelah ini nasibnya IKN seperti apa, is not my authority anymore. Pak Kunto Ramahrung bilang setiap organisasi itu ada nasibnya gitu. Dan nasibnya bukan kita yang bisa tentukan. Dan when you do the work, you must love your baby, but don't fall in love too much with your baby. Karena the only baby you have is your family. Nggak ada. Your job is not your baby. Begitu udah selesai, udah jadi, udah tanggung jawabnya udah beralih, ya udah, you let go, gitu. You let go. Nanti ini berhasil apa enggak? As long as at the time you left the place, you have built a legacy that people can say, oh ya, ini adalah hasilmu, ini hasilnya Pak Yunanto, then that's it. Setelah itu legacy itu jadi apa, is not for you to determine anymore. Ya, itu yang nanti saya akan ceritakan dengan bagaimana di MRT yang 2 tahun, IKN 2,5 tahun tadi yang saya tunjukkan, Transjakarta 1,5 tahun dan seterusnya. Ya, nah, Bu Fitri, bagaimana saya menemukan Sherpa di perjalanan? Mungkin ya Tuhan baik sama saya begitu ya. Tapi menurut saya upaya itu juga penting, effort itu juga penting. Pak Kuntoro, almarhum, kemudian Pak Sudirman Said, ini sosok-sosok yang mungkin saya beruntung saya diperkenalkan, dipertemukan dengan mereka. Tapi kadang-kadang ada mentor yang bukan karena dia jadi bos kita, tapi karena kita melihat sosok orang ini dan kemudian kita datangi dia, kita minta dia jadi partner dan teman diskusi. Saya kadang-kadang sering menemukan anak-anak muda yang tiba-tiba ngajak saya ketemu gitu ya. Kayak tadi siang, saya datang ke kantor saya, dia kontak beberapa kali, minta ketemu, dan saya diskusi hampir 2 jam tadi di kantor. Ini seorang anak muda, lagi ngambil doktor, dia dulu pernah jadi konsultan, terus pernah kerja di startup, sekarang jadi konsultannya Pertamina Corporate University. Dia ingin ketemu aja sama saya gitu ya, dan tadi kita diskusi lama 2 jam gitu ya. Ya intinya dia ingin jadi
ingin saya jadi Sherpa-nya dia, begitulah kira-kira ya. Tukar cerita, tukar pengalaman. Saya nggak ada kaitannya secara pekerjaan sama dia. Tapi orang ini persisten ngejar saya. Dan buat saya, it's an honor ada anak muda seperti itu. Gitu. So, Bu Fitri, you might find people, maybe you don't have to work with him, tapi or her, tapi you might, apalagi sekarang zaman sosial media, kita lihat ada IG di sana sini, gitu ya, cerita orang, story tentang orang, kita bisa approach, kita bisa kontak dan, hey, can I belajar from you, can I learn from you, bisa jadi mentor nggak? Itu cara yang menurut saya sangat memungkinkan. Ya. Mungkin tidak harus selalu seintens apa yang saya alami dengan Pak Kuntoro. Saya kerja bareng beliau rekomendasi saya untuk pekerjaan ini. Ketika saya ada masalah, saya ketemu beliau. Ya. Tapi from time to time, kita bisa menemukan orang yang bisa demikian dan kita take effort untuk itu. Ya. Jadi itu Bu Fitri, bagaimana menurut saya kita find our own mentor gitu ya, yang mudah-mudahan dapat yang cocok gitu ya. Kan kalau Ibu udah dapat jodoh yang bisa ngajak ke Doha, mudah-mudahan dapat juga jodoh mentor ya, partner diskusi yang bisa bawa ke hal-hal kebaikan gitu. Dan Bu Devi ya, ini mission impossible, bagaimana mengatasi challenge. Kalau tadi Pak Yunarto juga bilang kadang-kadang 2,5 tahun kan singkat banget, kadang-kadang baru bangun tim aja 2-3 bulan udah habis waktunya ya. Saya selalu mengawali dengan there is always people I listen to. Ya, ketika masuk satu organisasi saya tentu harus mendengar dulu, have to listen first. Ya. Tapi setelah kita dengar, kita petakan situasinya, kita tangkap amanatnya, arahannya, pimpinan kita mau apa, then we have to move fast. Kita petakan masalahnya, kita bangun timnya, we build the team. We build the team that we can trust. Kembali ke cerita Pak Kuntoro tadi yang seperti Bu Yeni bilang, di UKP 4 itu, setiap orang yang ada di ruangan itu Pak Kuntoro interview satu persatu. Ya. Sama ketika waktu saya di MRT, saya bangun tim, ini slide-nya dari Mbak Syafira belum sempat keluar kelihatannya. Ketika saya membangun para stasiun service MRT, saya interview mereka satu persatu. Ketika saya mau rekrut para masinis, ya masinis MRT ini ada masinis perempuan yang sekarang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia tuh. KAI itu masinisnya laki-laki semua, nggak ada masinis manis, hanya masinis berkumis aja gitu ya. Nah, tapi di MRT saya waktu itu untuk menginterview mereka, saya datang ke Akademi Perkeretaapian Indonesia di Madiun gitu ya, untuk memilih para calon masinis ini, interview satu-satu gitu ya. Karena kalau kata Pak Kuntoro waktu dia bangun tim di UKP 4 itu, gue perlu tahu semua yang ada di sini, warna celana dalam lu apa satu persatu, kecuali yang perempuan. Ya, that's the joke. Artinya apa? He wants to know us inside out. Ya, luar dalam, fisik dan jiwa. Supaya apa? Supaya kita tahu integritasnya orang-orang ini seperti apa, potensi risikonya tadi seperti apa. Masing-masing punya potensi risiko fraud yang signifikan apa enggak. Bangun tim very important. Harus dengan pendekatan seperti itu semaksimal mungkin. Sekarang juga sama. Saya bangun tim di Pertamina ya. Saya punya 3 SVP, Senior Vice President, 2 Senior Vice President yang ada. Dua-duanya ibu-ibu, bukan karena saya sengaja milih ibu-ibu, tapi I sense that
they're very trustworthy, ya. Yang satu adalah sosok yang begitu saya interview pertama, ini orang yang bukan milih zona nyaman. Dia berani terbuka apa adanya tentang situasi di Pertamina. Dia sudah jadi direktur tadinya di salah satu subholding, jadi dia nggak nyari jabatan. Ya. So I trust her fully. Satu sosok lagi, ini saya kenal, ini orang udah lama di Pertamina. Dan udah jadi, tadinya posisi udah tinggi. Udah pernah jadi salah satu staf khusus, salah satu menteri. Tapi sekarang kok tiba-tiba saya lihat, loh kok dia nggak kepake. Ternyata ya karena dalam tanda kutip dia dianggap orangnya ini oleh orang yang lain. Ya. Di dalam organisasi sering Anda nemuin hal kayak gitu ya kan. Oh, ini orangnya itu, ini orangnya ini. Ya. Saya kalau ditanya kayak gitu susah juga saya waktu di DKI dulu. Masuk MRT saya diangkat sama Ahok. Waktu Transjakarta saya diangkat sama Anies. Saya orangnya Ahok atau orangnya Anies? Gitu ya. Buat saya lebih penting bukan jadi orangnya siapa, tapi jadi orang seperti apa. Gitu. Karena kalau jadi orangnya si A selesai, selesailah kita. Si B selesai, selesailah kita. Gitu ya. Jadi sama nih, saya lihat orang ini, loh saya tahu orang ini soal kualitas, dia bukan orangnya si ibu ini, orangnya si bapak ini, enggak. Ya. Then what I take from her adalah that quality, ya. Itu hal-hal yang menurut saya sangat penting di tahap-tahap tadi awal untuk membangun motivasi, untuk mengatasi challenge, ya. Apalagi untuk satu challenge yang tadi istilahnya mission impossible, seperti mungkin di Pertamina ini bisa jadi mission impossible juga. Saya kalau dari hari ke hari ngeliatin tantangan yang ada, ya tadi misalkan barusan lihat ada kebakaran di kilang, begitu ya. Berita di koran, ibaratnya ini kita lagi diam-diam, tenang-tenang, tiba-tiba dikena hantem sama Menteri Keuangan, gitu kan? Ya, jadi pusing seharian, gitu. Kita menjawab ini. Bahkan anak saya aja, atau ketika soal impor ini ya, anak saya umur 17 tahun tuh nanyanya, is it true fuel monopoly? Ya, that's what you do, gitu kan? Ya. Tapi kalau kita menyerah, kita lelah dengan semua itu, ya sudah, kita nggak akan punya harapan, gitu ya. Tapi kalau kita yang diemban amanat harapan Pertamina yang demikian besar, kita juga nyerah, dan siapa lagi yang akan harus terusin ini, ya. Jadi makanya saya sampai jam 12:04 malam ini saya teruskan, saya ingin yakinkan teman-teman bahwa we try to make Pertamina is really in good hands. Tantangan masih banyak, ya. Pasti yang namanya kejadian-kejadian seperti tadi itu ada yang namanya asset integrity. Yang jadi challenge itu asset integrity. Seberapa secure, seberapa kuat aset kita nih. Dan Pertamina bukan perusahaan muda, perusahaan yang sudah sangat banyak tentu potensi resikonya, gitu ya. So that's another challenge. Mungkin bukan satu area yang saya harus tangani langsung asset integrity ini, tapi sangat berdampak kepada bagaimana proses transformasi dan membangun reputasi yang dilakukan. Ya, jadi saya cuman ingat pesan almarhum Pak Kuntoro terakhir ini untuk penutup. Waktu saya ke IKN, itu satu-satunya kerjaan yang saya sudah tidak sempat konsultasi sama beliau karena beliau udah sakit, Pak Kuntoro udah sakit. Jadi saya sampaikan pesan lewat asistennya yang rawat, dan saya dapat pesan, oh nggak apa-apa, bagus. Saya mungkin menduga sebenarnya mungkin Pak Kuntoro bukan orang yang akan mendukung saya untuk masuk IKN dengan segala kontroversi dan tantangannya. Tapi saya ingat cerita beliau adalah pesan beliau yang ceritakan lewat asistennya adalah, oh bagus, biarkan dia membuktikan whether he can do that.
Ini ajang pembuktian buat dia. Ketika saya ninggalin IKN dalam situasi di mana IKN sudah berdiri secara fisik, investasi sudah ada, dan IKN sudah berlanjut di tangan orang yang pasti akan mati-matian untuk itu, Pak Basuki Hadimulyono, orang yang tadinya pada waktu Pak Basuki menggantikan Pak Bambang Susantono jadi kepala otorita, banyak yang mengira bahwa dia akan ganti saya. Karena saya mungkin dianggapnya orangnya Pak Bambang Susantono nih, bukan. Tapi ternyata alhamdulillah saya malah dipertahankan, malah dipegang. Bahkan sebenarnya ketika saya waktu itu mau pindah ke Pertamina, beliau waktu saya lapor, dia bilang, kalau saya ditanya sama presiden, saya akan bilang, saya akan pertahankan Pak Agung. Tapi kalau ini sudah jadi perintah presiden, maka saya akan relakan. Dan ternyata saya tinggalkan IKN dengan hasil itu, ya, dengan yang disampaikan Pak Kuntoro bahwa pembuktian bahwa ada hasil yang saya. Sekarang tantangan saya adalah pembuktian apakah bisa saya mentransformasi, mengubah Pertamina sehingga orang punya kepercayaan lebih besar lagi ke Pertamina. Karena Republik ini bisa ada tanpa IKN, Republik ini bisa ada. Mungkin kalau nggak ada MRT juga nggak apa-apa. Tapi Republik ini tidak bisa ada tanpa Pertamina. Ya, itu yang paling penting. Ya, dan mudah-mudahan dari jauh di Timur Tengah, teman-teman akan tetap bisa melihat, dan mungkin suatu saat Pertamina akan jadi sesuatu yang membuat orang kagum, ya, bahwa Pertamina bisa bangkit kembali. Ya, dulu Rasgas Katargas belajarnya dari orang Arun orang Bontang, gitu kan? Ya, suatu saat bisa orang akan belajar dari Pertamina bahwa Pertamina itu bangkit dan bisa berubah dan jadi besar. Terima kasih. 9 menit sebelum jam 12 malam, ya. Besok pagi mulai lagi jam 8 pagi, ya. Selamat bertugas, selamat belajar, ya. Bahwa kebanggaan Indonesia sebagai diaspora, ya, suatu saat kembali ke Indonesia, atau banyak teman saya di Qatar, banyak teman saya di Doha, they enjoy life there, quality life, jam 3 sore udah pulang, summer libur 3 bulan, bisa libur ke Indonesia, ya. Take it, why not, gitu ya. Tapi saya yakin pasti ada kerinduan di hati untuk berbuat buat Indonesia. Ya. Dan saya yakin kerinduan itu suatu saat akan diwujudkan dengan berbuat banyak hal buat Indonesia. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjuang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf, ini saya tidak Ya, bisa Prof. Hari. menyampaikan. Ya, tiap mengundang beliau pasti banyak sekali hal-hal baru.